Di sebuah pulau terpencil di Indonesia, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sosok manusia, dengan tinggi hanya sekitar 1 meter. Tubuhnya kecil, otaknya bahkan lebih kecil dari manusia modern. Namun yang membuat dunia terkejut, mereka bukan sekadar makhluk sederhana. Mereka membuat alat, mereka bertahan hidup. Dan yang paling mengejutkan, mereka hidup tidak terlalu jauh dari zaman kita. Penemuan ini membuka pertanyaan besar. Apakah kecerdasan benar-benar bergantung pada ukuran otak, atau justru ada faktor lain yang selama ini belum sepenuhnya kita pahami? Dari sinilah kisah manusia Hobbit Indonesia dimulai, sebuah misteri yang hingga kini masih terus diteliti. Segalanya bermula di sebuah gua bernama Liang Bua, di Pulau Flores. Gua ini telah lama dikenal oleh masyarakat lokal, namun nilai ilmiahnya baru benar-benar terungkap ketika tim arkeolog melakukan penggalian intensif pada awal abad ke-21. Lapisan tanah di dalam gua tersebut menyimpan jejak kehidupan yang terbentang puluhan ribu tahun ke masa lalu. Pada tahun 2003, tim gabungan peneliti dari Indonesia dan Australia menemukan kerangka manusia yang sangat tidak biasa. Fosil ini kemudian diberi kode LB1. Penemuan ini menjadi salah satu temuan paleoantropologi paling penting dalam sejarah modern karena menunjukkan adanya variasi manusia yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Penelitian lanjutan di Liang Bua menunjukkan bahwa gua ini bukan hanya tempat tinggal sementara, melainkan kemungkinan besar menjadi pusat aktivitas manusia purba. Banyak artefak ditemukan di berbagai lapisan tanah, menunjukkan bahwa lokasi ini dihuni dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, kondisi geologis gua yang relatif stabil membantu menjaga fosil tetap terawetkan dengan baik. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan analisis mendalam terhadap struktur tulang, lingkungan hidup, hingga pola kehidupan penghuni gua tersebut. Spesies ini kemudian dinamai Homo floresiensis. Ciri-ciri utamanya sangat mencolok, yaitu tinggi sekitar 1 meter, berat sekitar 25 kg, volume otak sekitar 400 cm kubik. Ukuran tubuh dan otaknya yang kecil membuat para ilmuwan awalnya meragukan apakah ini benar-benar spesies baru atau hanya manusia modern dengan kondisi medis tertentu. Namun setelah analisis mendalam ditemukan bahwa struktur tulang mereka memiliki karakteristik unik yang tidak sesuai dengan manusia modern. Misalnya, bentuk tengkorak, rahang, serta proporsi lengan dan kaki menunjukkan kombinasi antara ciri primitif dan ciri yang lebih modern. Hal ini menjadikan Homo floresiensis sebagai salah satu spesies manusia paling unik yang pernah ditemukan. Penelitian lebih lanjut juga menunjukkan bahwa perkembangan otak mereka tidak mengikuti pola yang sama dengan manusia modern. Meskipun kecil, bagian tertentu dari otak mereka diduga berkembang dengan cara yang berbeda, memungkinkan mereka memiliki kemampuan tertentu yang tidak terduga. Hal ini membuka kemungkinan bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh ukuran otak semata, tetapi juga oleh struktur dan organisasi internalnya. Ada beberapa teori utama mengenai asal-usul mereka di antaranya. Yang pertama, keturunan dari Homo erectus yang mengalami perubahan ukuran. Kedua, berasal dari garis evolusi yang lebih primitif. Teori pertama menyatakan bahwa nenek moyang Homo floresiensis adalah Homo erectus yang terisolasi di Pulau Flores. Karena keterbatasan sumber daya, mereka mengalami perubahan ukuran tubuh secara bertahap hingga menjadi lebih kecil. Sementara itu, teori kedua berpendapat bahwa mereka mungkin berasal dari spesies manusia yang lebih tua, bahkan sebelum Homo erectus. Hal ini didasarkan pada beberapa ciri anatomi yang dianggap sangat primitif. Perdebatan ini masih berlangsung hingga saat ini karena masing-masing teori memiliki bukti yang mendukung. Analisis genetik belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan material DNA yang terawetkan. Namun yang jelas, keberadaan Homo floresiensis menunjukkan bahwa evolusi manusia jauh lebih kompleks daripada yang sebelumnya diperkirakan. Fenomena ini dikenal sebagai island dwarfism. Island dwarfism adalah proses evolusi di mana organisme yang hidup di pulau dengan sumber daya terbatas cenderung mengalami penyusutan ukuran tubuh dari generasi ke generasi. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada berbagai hewan. Di Flores sendiri ditemukan spesies gajah purba berukuran kecil yang disebut stegodon. Keberadaan Homo floresiensis bersama hewan-hewan kerdil lainnya menunjukkan bahwa Pulau Flores merupakan contoh nyata dari ekosistem yang mengalami tekanan evolusi unik.
Lingkungan yang terisolasi membuat spesies yang hidup di dalamnya berkembang dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan populasi di daratan utama. Meski tubuh mereka kecil, kemampuan mereka jauh dari kata sederhana. Homo floresiensis diketahui mampu membuat alat-alat batu yang cukup kompleks. Alat-alat ini digunakan untuk memotong, berburu, dan mengolah makanan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan kognitif yang cukup tinggi, meskipun ukuran otaknya kecil dibandingkan manusia modern. Selain itu, ada indikasi bahwa mereka mungkin telah menggunakan api. Bukti berupa sisa pembakaran ditemukan di lokasi yang sama dengan artefak mereka. Jika benar, ini menunjukkan bahwa mereka telah menguasai salah satu teknologi paling penting dalam sejarah manusia, pengendalian api. Pulau Flores pada masa itu dihuni oleh berbagai hewan unik seperti stegodon, gajah kerdil, komodo dragon, dan berbagai fauna purba lainnya. Lingkungan ini cukup keras dan penuh tantangan. Predator besar seperti komodo menjadi ancaman nyata bagi Homo floresiensis. Namun di sisi lain, keberadaan hewan kecil seperti stegodon kerdil memberikan sumber makanan yang cukup bagi mereka. Adaptasi terhadap lingkungan ini menunjukkan bahwa Homo floresiensis memiliki strategi bertahan hidup yang efektif. Meskipun dengan keterbatasan fisik, mereka mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efisien dan bertahan dalam ekosistem yang kompleks. Penemuan LB1 bukan satu-satunya bukti keberadaan mereka. Para peneliti juga menemukan sisa-sisa individu lain, menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kelompok, bukan sendirian. Selain itu, ditemukan juga berbagai alat batu dan sisa aktivitas yang memperkuat bukti bahwa mereka adalah komunitas yang aktif dan terorganisir. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa Homo floresiensis memiliki budaya sederhana. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berinteraksi dan memiliki sistem sosial tertentu. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka dianggap sebagai spesies manusia yang kompleks, meskipun secara fisik terlihat sederhana. Dalam dunia evolusi, ukuran otak sering dikaitkan dengan tingkat kecerdasan. Namun Homo floresiensis justru menjadi pengecualian yang menarik. Mereka mampu membuat alat, berburu, dan bertahan hidup dalam lingkungan yang sulit, biasanya membutuhkan kemampuan kognitif tinggi. Ini menantang asumsi lama bahwa kecerdasan manusia hanya ditentukan oleh ukuran otak. Bisa jadi, struktur otak dan cara kerjanya memiliki peran yang jauh lebih penting. Penemuan ini membuka perspektif baru dalam memahami evolusi manusia. Sejak awal penemuannya, Homo floresiensis memicu perdebatan besar di kalangan ilmuwan. Sebagian berpendapat bahwa fosil tersebut hanyalah manusia modern dengan kondisi medis seperti mikrosefali. Namun penelitian lanjutan menunjukkan bahwa struktur tulang mereka sangat berbeda dari manusia modern. Mayoritas ilmuwan kini sepakat bahwa Homo floresiensis adalah spesies manusia yang berbeda. Sekitar 50.000 tahun lalu, Homo floresiensis menghilang dari catatan fosil. Beberapa teori menyebutkan perubahan iklim, aktivitas vulkanik, atau kedatangan manusia modern sebagai penyebabnya. Namun tidak ada bukti pasti yang benar-benar menjelaskan kepunahan mereka. Seperti kemunculannya, hilangnya mereka juga tetap menjadi misteri. Homo floresiensis bukan sekadar fosil. Mereka adalah bukti bahwa evolusi manusia tidak berjalan dalam satu jalur yang sederhana. Mereka mengingatkan kita bahwa sejarah manusia jauh lebih beragam, kompleks, dan penuh kejutan daripada yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin di luar sana masih banyak cerita yang belum kita temukan. Kalau kamu tertarik dengan misteri sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas sisi tersembunyi dari sejarah yang ada di Nusantara. Like video ini kalau kamu ingin lebih banyak konten seperti ini. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu, apakah Homo floresiensis benar-benar pernah bertemu manusia modern? Dan di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana manusia modern akhirnya menguasai Nusantara dan mengubah jalannya sejarah selamanya.